Selamat buat sobat dia semuanya nih. Selamat apa selamat berjuang kali ya. Oke, ketemu lagi dengan Agnes nih di hari ini Sobat Dios, yang pastinya di program Jalani Kehidupan ini bersama Dios Radio Voice of Inspiration. Gimana kabarnya Sobat Dios semuanya? Agnes berharap kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Oke, di Jalan Kehidupan kali ini Dios Radio kedatangan spesial tamu nih. Wah, dan jauh nih Sobat Dios ya. Jauh dari mana? Dari Pulau Sumatera, karena kan Dios Radionya ada di Pulau Jawa ya, di Kota Bandung. Kita kedatangan Bapak Pendeta Franklin Deratu dari Jambi. Jadi juga merupakan salah satu cabang AOC yang berada di Jambi. Tetapi Pak Franklin ini juga adalah seorang gembala di denominasi gereja GAB ya, gereja GAB Jemaat Gunung Sion. Nah, Agnes nggak akan lama-lama lagi untuk mengawali program kita Jalan Kehidupan hari ini. Kita mau langsung aja yang mau dibagikan oleh Pak Franklin kepada kita semua. Agnes berharap semua Sobat Dios bisa menjadi berkat juga untuk program pada malam hari ini. Kalau gitu saya silakan ya. Halo Pak Franklin. Halo. Bagaimana Tuhan. kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan, semuanya baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Sehat ya Pak Pendeta ya? Sangat sehat. Bagaimana ketika datang ini Pak Franklin udah beberapa kali ya datang ke Bandung ya? Sudah beberapa kali. Sudah. Jadi gimana? Mengangenin nggak? Kangen. Kangen dan kan? ini bersyukur bisa ada waktu untuk ngisi di Dios Radio. Dios Radio. Iya, betul banget. Jadi Dios Radio ini banyak juga kedatangan pendeta nih Pak Franklin ya. Oke, kalau gitu saya persilakan waktunya buat Pak Franklin. Oke, terima kasih Sobat Dios yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada saat ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, karena saya percaya setiap anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, kita semua akan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tuhan, dalam kesempatan ini saya mau bagi satu sharing firman Tuhan buat kita semua Sobat Dios dimanapun berada. Yang saya ambil di dalam Timotius 1 ayat 4-12. Firman Tuhan berkata, Timotius 1 pasal 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini sangat menarik buat secara khusus anak-anak muda di masa-masa ini. Karena walaupun saya sekarang sudah tua, tapi saya pernah muda. Nah, seperti itu. Jadi di masa muda itu adalah masa yang sangat indah sekali, dan di masa itu juga kita sebagai anak muda memiliki kebebasan yang sangat besar, sehingga kebanyakan anak muda mereka terlena dengan kebebasan yang diberikan mungkin orang tua, kepercayaan orang tua, sehingga begitu banyak anak-anak muda maupun di masa saya sampai masa ini yang mereka itu salah melangkah dan salah mengambil jalan, sehingga kehidupan mereka tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh, sehingga banyak orang tua yang sedih melihat anak mereka, kecewa dengan anak mereka. Dan saya pun mau bersaksi buat Sobat Dios dimanapun berada, di masa muda saya juga adalah masa yang dimana saya itu jauh dengan Tuhan. Saya itu enggak mendekatkan diri dengan Tuhan. Perkataan saya itu tidak menjadi berkat, tingkah laku saya itu tidak menjadi berkat. Tetapi saya sangat bersyukur bahwa saya mendapat anugerah dari Tuhan, sehingga saya bisa berubah dan saya mengenal Tuhan, dan Tuhan mempercayakan satu panggilan yang buat saya itu sangat mulia menjadi seorang hamba Tuhan. Sedikit kesaksian di masa muda saya adalah orang yang gak pernah mau gereja, gak pernah mau ibadah. Karena kenapa? Dan saya tahu ini bukan hanya saya sebagai anak muda pada masa itu yang ngalami, tetapi sampai masa ini pun begitu banyak anak-anak muda yang merasa mereka itu sebenarnya tidak layak untuk datang ke gereja, merasa mereka itu sangat berdosa untuk mendekatkan diri sama Tuhan, belum layak lah.
Sama, saya pun mengalami seperti itu. Sehingga saya tetap terikat dalam kehidupan saya yang saya senang yang kehidupan yang bebas, saya ya tetap ikut dengan teman-teman yang mereka itu tidak menjadi berkat, dan perkataan saya pun tetap perkataan-perkataan dan tingkah laku yang tidak menjadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang. Tetapi saya bersyukur, saya boleh berjumpa dengan yang namanya kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sehingga hidup saya diubah oleh Tuhan. Dan ketika saya mengenal Tuhan, dan ketika saya belajar firman dan baca firman, ada satu rema yang ajaib yang saya boleh dapat, dan saya ingin bagi hari ini kepada sobat Dios dimanapun berada. Kita sebagai anak-anak muda kadangkala kita merasa kita ini nggak layak, kita ini berdosa, kita ini banyak kesalahan, sehingga kita terintimidasi oleh si jelek, oleh kuasa gelap, bahwa hidupmu nggak layak, engkau nggak layak untuk datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup aja kamu begini, hidup kamu aja begini. Sehingga kita pun jadi nggak bisa datang. Tapi dalam kesempatan pagi ini saya mau sampaikan kepada sobat Dios yang ada, bahwa itu semua adalah intimidasi dari si jelek, dari si jahat yang tidak mau kita berubah, yang tidak mau kita menjadi berkat, yang tidak mau di masa muda itu kita menjadi teladan, yang tidak mau di masa muda kita menjadi contoh, yang tidak mau di masa muda itu kita mempermuliakan Tuhan. Padahal kalau sobat Dios tahu, alangkah Tuhan rindu sekali sejak masa muda kita mempermuliakan Tuhan sampai masa putih rambutmu engkau tetap mempermuliakan Tuhan. Karena saya percaya ada jaminan Tuhan yang ajaib yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap Dia Allah yang setia yang akan menggendong engkau, dan anak cucumu tidak akan dibiarkan untuk minta-minta. Saudara, ini ada satu jaminan yang ajaib dan luar biasa bagi setiap kita sobat Dios yang ada, dan ini berlaku sejak dari kita muda, sejak kita remaja. Jadi apabila ada yang hari ini merasa seperti saya dulu, yang kayaknya saya ini penuh dosa, banyak kesalahan, oh nggak layak lah untuk mendekatkan diri sama Tuhan, nanti orang mau ngomong apa, orang mau bilang apa. Saya mau berkata gini, Tuhan datang mencari orang-orang yang berdosa kok. Dan gereja itu bukan hanya untuk orang-orang yang suci, yang kudus, enggak. Itu adalah orang-orang yang mau mendekatkan diri sama Tuhan, adalah orang-orang yang mereka memang hidupnya berantakan, hidup mereka jauh. Tapi saya mau berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Sobat Dios yang ada, engkau berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mencintai engkau dan mengasihi engkau. Percayalah, Tuhan tidak pernah menolak engkau. Percayalah, Tuhan tidak pernah membenci engkau. Tapi Tuhan mengasihi engkau dan memberikan anugerahnya, memberikan kesempatan. Saya mau berkata, biarlah kita jangan lewatkan kesempatan apabila Tuhan beri itu dalam hidup kita. Percaya ada Roh Kudus yang akan memimpin, akan menuntun hidup kita, sehingga kita akan terus mengalami Tuhan, sehingga semakin hari hidup kita semakin diubah oleh Tuhan. Jadi banyak anak-anak muda yang tidak mau beribadah, tidak mau sungguh-sungguh sama Tuhan karena terintimidasi oleh si jelek. Jadi sekali lagi, biar setiap kita sobat Dios, anak-anak muda dimanapun berada, ketika mendengar pesan Tuhan saat ini, biarlah kita semua boleh mengambil satu tindakan pagi hari ini. Kita mengambil satu keputusan bahwa iya, saya akan tinggalkan semuanya dan saya akan mengejar Tuhan. Saya akan datang kepada Tuhan, membawa tubuh, jiwa, roh saya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saya percaya ada anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus dalam hidup kita, dan biarlah di masa muda kita itu menjadi berkat. Percayalah saudara, setelah kita sejak dari kita muda, ketika hidup kita itu benar-benar dekat dengan Tuhan, saya percaya orang tua kita itu, wah, mereka sangat diberkati. Mereka sangat diberkati ketika kita itu dekat dengan Tuhan. Kita menjadi contoh, kita menjadi panutan bagi anak-anak muda yang lain. Percayalah, orang tua kita akan sangat berbahagia. Terlebih Tuhan sangat berbahagia dan sangat bersuka cita apabila hidup kita pergunakan sebaik-baiknya sejak dari masa muda sampai masa tua, sampai Tuhan panggil kita. Nah, biarlah sobat Dios pagi hari ini kita boleh menangkap satu rema, satu pesan bahwa
Jangan pernah biarkan si jelek mengintimidasi kita, tetapi kita harus bertindak mengambil keputusan yang cepat bahwa kita harus kembali kepada Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, puji Tuhan, Sobat Dios yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah, cukup luar biasa sekali ya Pak Pendeta ya dengan kesaksiannya nih Sobat Dios. Ini juga menjadi salah satu teladan kita nih, di mana Pak Pendeta ini juga diubahkan dari setidaknya punya background yang tidak baik, tetapi diubah dan dipilih Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan kita udah dengerin juga Sobat Dios bahwa yuk kita jadi berkat dimanapun kita berada sebagai anak-anak muda. Jangan sampai nih kita menghabiskan waktu kita ya Pak Pendeta ya, Ya, dengan betul. hal-hal yang Dengan hal yang negatif. ya, Nanti udah tua, udah nggak bisa jalan baru pengen nyari Tuhan. baru nyari Tuhan. Jadi istilahnya jangan sampai dijewer dulu oleh Ya. Tuhan ya. Jadi kalau misalnya selagi masih sehat, masih oke, yuk kembali kepada Tuhan, yuk memberi diri kepada Tuhan. Oke Sobat Dios, kali ini aku ada pertanyaan-pertanyaan nih buat Pak Pendeta, pasti yang berhubungan dengan anak-anak muda. Mungkin saat ini banyak juga dari Sobat Dios yang dengerin adalah anak-anak muda, atau Sobat Dios juga menyaksikan lewat YouTube juga, mungkin sebagian jadi anak-anak muda. Ini ada pertanyaan nih Pak Pendeta, gimana sih, kan kita nih misalnya ada background seorang anak muda, Iya. dia nakal, terus misalnya juga nggak pernah ke gereja, Iya. pokoknya dosanya tuh udah wow Banyak banget lah lah. pokoknya, udah banyak banget. Terus mungkin dia datang ke pernah diajak datang ke gereja juga belum kena gitu. Nah, apa yang kita lakukan bila kita melihat ada teman kita yang seperti itu gitu. Kita ngelihat teman kita yang kayaknya dia ke gereja nggak pernah, terus juga ngerokok misalnya, terus basi pelajar tapi udah minum. Apalagi sekarang kan ada juga yang begal tuh. Begal Iya. itu anak-anak muda. Nah, jika kita tahu atau kita kenal dengan seseorang ini, pertama yang kita lakukan menurut Pak Pendeta apa? Dulu kan Pak Pendeta mungkin juga waktu ya tanda kutip dalam zona yang nakal juga, pasti kan ada satu titik ada orang-orang yang mungkin menjadi berkat bagi Pak Iya, Pendeta saat iya, itu. iya. Nah, apa yang kita lakukan sebagai anak muda jika kita mengenal atau kita tahu seseorang yang berdosa seperti itu? Oke. Itu banyak yang terjadi di kalangan anak muda. Kadangkala kita nggak berani mengajak teman kita yang kita tahu hidup mereka itu sebenarnya jauh dengan Tuhan. Kita tahu mereka itu mengambil jalan yang salah dalam pergaulan. Tetapi begitu banyak anak-anak muda yang tidak berani untuk mengajak mereka atau merangkul mereka untuk datang kepada Tuhan. Nah, ini karena mereka berpikir, Iya. wah pasti saya ditolak, pasti Iya. saya nggak akan diterima nasihat saya dan apapun. Betul. Nah, saya mau berkata begini, kita mulai dari namanya berdoa. Doakan orang yang kita kenal, yang Yap, kita tahu hidupnya begini, kita berdoa, kita ambil waktu berdoa, kita ambil waktu berpuasa. Jadi secara untuk kita mendekatkan diri, kita buat hubungan dulu di dalam, ya kalau orang bilang ya kita berdoa dulu gitu. Doain dia dulu, jangan jemu-jemu doain dulu gitu. Dan Iya. tanya Tuhan, kalau sudah waktunya saya percaya orang itu tidak akan tolak. Saya punya Betul. satu kesaksian, saya itu diajak pendeta pun saya nolak ke gereja. Diajak pendeta datang ke rumah dan apapun saya tetap nggak datang Nggak ke mempan gereja. ya Pak Nggak Pendeta. mempan. Iya, Tapi iya. ada satu waktu ada teman saya tiba-tiba dia ngobrol gini sama saya. Gimana kalau Tuhan panggil kamu hari ini? Kamu tahu nggak kamu iya, kemana katanya? Yes. Kamu tahu nggak kalau kamu kemana? Saya bilang, saya nggak bisa jawab. Iya, saya langsung kaget. Iya ya. Kalau Tuhan panggil saya hari ini, saya mau kemana ya? Hidup saya berantakan, hidup saya jauh dengan Tuhan. Pendeta ajak pun ibadah saya nggak mau. Iya. Dan dari situ saya mulai gemetar hati ini, jadi bertanya-tanya, iya ya. Hidup saya kan bukan hanya di dunia ini, Iya. tetapi ada hidup yang dimana saya akan dihakimi oleh Tuhan, dan disitulah saya akan ditentukan apakah saya ke surga, apakah saya ke neraka. Iya, betul. Dan sebelum Tuhan tanya itu atau di pengadilan itu saya langsung tahu hidup saya ini nggak beres, Oh, pasti benar. saya ada di neraka nih. Tapi Iya, saya iya, nggak mau iya. ngomong sama teman saya malu. Gitu. Iya, iya. Tapi akhirnya dari situ teman saya nggak berhenti. Dia juga datang jemput saya, ayo dong ikut gitu.
kemana? Ya yang tentunya ini hal yang baik gitu. Mm-mm. Dan saya waktu itu mesti nolak. Cuma saya lama-lama saya itu iya, kenapa saya diajak di hal yang baik saya nggak mau? Kenapa Hmm. teman-teman yang ngajak saya di hal-hal yang nggak baik malah saya nurut? Wah Iya, ini mah betul. sudah salah. Akhirnya dengan saya mau berkata jangan pernah putus asa untuk mengajak seseorang, untuk Betul. mendekati seseorang. Karena teman saya itu benar-benar dia juga menjadi berkat buat saya. Dia tidak pernah berhenti, dia tidak putus untuk mendekatkan dirinya dengan saya. Hmm. Bahkan dia suka cerita, wah luar biasa tadi saya ibadah gini gini gini. Mm-mm. Walaupun saya nggak ngerti, tetapi di satu waktu ketika saya terpuruk, saya ingat semua pesan-pesan teman saya ini Hmm. tentang di mana dia damai sejahtera, di mana dia ngalami sukacita, ketika dia memuji Tuhan, ketika dia dengar firman dia itu dapat kekuatan, ketika dia ada dalam pergumulan masalah Tuhan kasih beres semua masalahnya, Ya. clear semua masalahnya. Mm-mm. Nah, ketika saya terpuruk dalam situasi dan kondisi saya mungkin karena akibat kenakalan saya, di situ saya menjadi merenungkan apa yang teman saya sampaikan. Walaupun saya nggak langsung ikut dia pada waktu itu, Hmm. tetapi ini yang menjadi masalah bagi setiap anak-anak muda. Kadangkala sebenarnya kita juga butuh orang-orang yang mau merangkul kita, menasehati kita, Ya. mengingatkan kita tentang Tuhan, mengingatkan kita tentang bahwa Tuhan menyediakan sorga. Tapi tidak ada orang yang berani untuk Betul, datang, betul. untuk mendekatkan diri. Akhirnya kita ya eh, tetap terikat dan sebagainya. Dan Mm-mm. saya percaya sobat Dios dimanapun berada, saya percaya hari ini kalian akan berani untuk mendekatkan diri, untuk merangkul teman-teman kalian yang kalian lihat, wah mereka tuh jauh dengan Tuhan, ibadah aja enggak, ya hidupnya aja tidak jadi berkat, karakternya pun enggak jadi berkat, enggak jadi contoh yang baik, padahal dia punya Mm-mm. uh, kesempatan yang bisa dia lakukan hal itu, tetapi karena dia salah pergaulan, dia ngambil Mm. keputusan yang salah, akhirnya jadi jauh dengan Tuhan. Tapi saya percaya hari ini ada keberanian yang daripada Tuhan, ada hikmat yang dari Yes. Tuhan untuk menyertai kita untuk menjadi berkat untuk teman-teman kita yang mereka jauh dengan Tuhan. Dan saya mau berkata, jadilah berkat selagi masih ada anugerah Tuhan, ada kesempatan dan waktu buat kita. Iya, jadi kita jangan tutup mata ya Pak Ya, Pendeta ya jangan tutup dengan mata. teman-teman di sekitar kita nih Sobat Dios. Ya paling penting juga sih sebenarnya tadi yang Pak Pendeta juga katakan bahwa kita harus punya karakter dulu nih. Kalau misalnya Ya, kita membawa orang tapi karakter kita nggak bagus ya ya. orang nggak akan ikut ya, orang Orang nggak nggak akan akan. ikut, orang nggak akan Hmm, percaya. Tapi kalau kita lihat ya, hidupnya juga beres, dia juga benar-benar sukacita, dia juga benar-benar menjadi berkat buat kita. Saya percaya kita akan jadi ngikut ya, jadi akan ya oh iya ya karena betul. dia benar. Tapi kalau dia juga nggak beres, cuma bisa Hmm, bisa wah kamu ke gereja, padahal dia sendiri nggak ke gereja. Oh kamu berdoa, dia sendiri nggak berdoa. Kamu baca Alkitab, dia sendiri nggak baca Alkitab. Saya pikir itu nggak bisa ya, iya betul nggak betul bisa. betul betul. Jadi nggak jadi contoh ya. Kita itu namanya juga saksi Kristus. Jadi Ya, kita ya istilahnya juga kita nih Alkitab yang terbuka gitu ya ya. benar-benar. Jadi orang membaca kehidupan kita. Ayo setiap Sobat Dios nih yang masih anak-anak muda. Ayo mulai sekarang kita jadi berkat buat teman-teman kita. Seperti tadi juga kan firman disampaikan oleh Pak Pendeta Franklin tadi dikatakan bahwa jadilah teladan tuh. Ya, Berarti kita harus jadi teladan dulu buat teman-teman kita yang terpuruk. Nah, yang pertanyaan terakhir nih Pak Pendeta Franklin. Kalau oke. tadi kan dari sudut pandang kita sebagai anak muda punya Ya, teman ya. yang berdosa. Nah, kalau ada Sobat Dios nih, para orang tua nih, Pak Franklin Mm-mm. yang dengerin Dios Radio pada hari ini, apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya ngelihat anaknya nggak pernah gereja, misalnya, terus anaknya nakal gitu, padahal mungkin juga dia orang tua yang udah sungguh-sungguh juga, tapi anaknya susah untuk diajak nih. Nah biasanya nih tanda kutip nih, kalau anak-anak nakal tambah dinasehatin sama orang tua kan biasanya tambah nakal ya, Iya, 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 iya. memberontak
berontak. Terus kalau misalnya juga ditegur biasanya suka apa? Minggat dari rumah ya Iya, iya, kan. iya, Harus iya. keluar dari rumah. Nah, mungkin apa nih? Mungkin dari hari ini dengerin Dios Radio ada beberapa orang tua apa yang harus dilakukan untuk mendidik ataupun istilahnya gimana nih cara ngadapin punya anak yang Ya, seperti ini? supaya anak kita itu kembali lagi gitu ya, Iya, kembali bagaimana? dia mau setia, dia mau beribadah, Mhm. dia mau Jalan yang benar hidupnya lah, ya jalan ya. benar. Oke, jadi itu pertanyaan yang sangat menarik dan itu juga menjadi pertanyaan bagi banyak orang tua, di mana ketika mereka melihat anak mereka sudah salah bergaul, Ya, anak betul. mereka tingkah lakunya berubah, yang Hmm, dulunya baik kok sekarang jadi nggak baik. ya. Nah, ini banyak pertanyaan dari orang tua bagaimana supaya untuk anak ini supaya kembali dan benar-benar hidupnya menjadi berkat sejak di masa muda dia. Mhm. Oke, jadi yang pertama adalah kalau kita orang tua memiliki anak yang dia itu hidupnya jauh dengan Tuhan, yang pertama adalah kita orang tua ya pasti kita berdoa untuk anak itu, Mhm. apalagi tadi dibilang kita sudah sungguh-sungguh nih Ya. gitu. Yang pertama adalah kita minta maaf kepada anak kita. Mmm. Karena bisa jadi ada sesuatu yang membuat dia luka, membuat dia sedih Mmm. dan orang tua nggak sadar. Iya, iya. Orang tua nggak sadar. Dan buat saya kita sebagai orang tua, kalau kita cinta anak kita sayang anak kita, nggak ada masalah kok buat kita untuk minta maaf buat anak kita. Iya. Nak, maafin papa ya. Nak, maafin mama. Mungkin ada kesalahan yang kami nggak sadar, Mhm, sehingga mhm. mungkin kamu terluka, kamu sedih, kamu kecewa. Ya sekali lagi papa mama minta maaf dan biarlah Tuhan memberkati hidupmu, masa mudamu menjadi berkat. Kita sekeluarga bergandeng tangan untuk datang kepada Tuhan, Iya. terlebih lagi untuk melayani Tuhan. Saya pikir itu tips yang pertama ya. Iya. Karena jarang sekali ada orang tua minta maaf ke anaknya, Iya, jarang iya, iya, banget. kebanyakan Jar anak orang tua, ya Ya, betul. bener kan? Iya, betul, Kadang-kala betul. memang orang tua jadi ya anak yang harus minta maaf Iya, gitu. betul. Tetapi kita adalah keluarga kerajaan Allah. Mmm. Kita adalah keluarga kerajaan Allah yang harus menciptakan suasana sorga dalam keluarga kita. Jadi kita orang tua jangan ngerasa saya orang tuanya, saya gini. Kita juga dilatih oleh Tuhan untuk supaya kita juga bisa merendahkan diri untuk ya supaya ada satu kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga kita. Jadi tips yang pertama orang tua apabila kita menghadapi anak-anak kita yang seperti itu ya minta maaf ke mereka. Kayak kita sudah berdoa, kita sudah sungguh-sungguh ibadah, kita sudah minta pendeta doain dan sebagainya, tapi nggak mempan. Mari kita ambil waktu yang tepat dan kita minta maaf kepada anak kita. Ya karena Iya. kadang-kala kita nggak sadar kalau kita sudah perkataan kita udah nyakitin dia, Betul, tingkah betul. laku kita itu sudah nggak jadi berkat juga buat dia atau ya nyakitin dia. Mhm. Dan kita kadang-kala anak-anak orang tua bilang, oh kakak kamu aja saya marah gini 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 gini, kakak kamu nggak pernah tersinggung atau gimana. Tapi saya mau berkata setiap hati anak-anak itu beda-beda. Mungkin ada dia itu ya dengar perkataan yang kencang aja dia sudah sedih, sudah Iya, iya. gimana. Dan akhirnya dia nggak berani melawan orang tua, dia lampiaskan dengan pergaulannya. Jadi Mmm. kita juga orang tua harus ngerti bahwa pergaulan anak itu bisa juga jadi salah di luar karena ya mungkin karena ada perkataan atau ada sikap kita yang tidak jadi contoh atau melukai mereka. Iya. Terus yang kedua adalah kita sebagai orang tua kita juga harus dengan hikmat Tuhan untuk mengasihi anak kita. Karena gini, ada orang yang bilang, wah kita kan orang tua benar-benar harus sayang cinta kepada anak. Oh itu betul. Tetapi jangan sampai kita sayangnya itu salah. Iya, betul. Ya, jangan kita sayangnya itu sampai salah. Jadi anak kita sudah tahu temennya ini sangat tidak jadi berkat. Kita biarkan anak kita bergaul dengan orang-orang yang tidak jadi berkat. Terus kasarnya kita sudah tahu nih anak saya ini salah jalan di situ, tapi kita nggak berani tegur. Nak kamu salah jalan karena dia ndak saking sayangnya gitu. Iya, iya, iya. Nah sebaliknya saking sayangnya dia nggak mau anaknya sampai marah sama dia dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang tua kita juga harus ingat bahwa ada otoritas yang Tuhan beri bagi kita untuk kita mendidik anak kita dalam kebenaran. Jadi kalau kita lihat anak kita juga kita harus berani ngomong, panggil dengan baik, Iya, tegur iya. dengan kasih, bahwa nak
nanti jangan sampai salah bergaul, jangan sampai Mm-mm. kamu ngikut yang nggak bagus dan sebagainya. Kadangkala banyak orang tua juga yang mereka sayangnya itu salah Iya, gitu. betul. Sayangnya salah jadi gimana gitu. Nah, sebagai anak-anak muda ya diberikan kesempatan seperti itu ya tidak mau sia-siakan gitu. Betul betul. Kebanyakan gitu. Jadi biarlah kita orang tua apabila mendengar pagi hari ini, biarlah yang pertama kita ya mungkin anak kita itu kalau dia nggak pernah berubah-berubah, ya mungkin kita harus minta maaf kepada anak kita. Hmm, Kalaupun anak kita ini kita lihat wah pergaulannya ini sudah salah, kita mesti bisa nasihati, kita nasihati, mm-mm. kita ajak dia. Betul, Oke. betul. Ya, jadi luar biasa ya. Dari poin yang kedua juga mengasihi, jangan salah mengasihi dalam tanda kutip. Iya, Jadi nggak berani negur nggak berani ya Pak Pendeta, negur. nggak berani menasehati. Padahal Iya, anaknya udah jalannya udah salah jalannya nih. salah. Terus mungkin Mm-mm. juga ada yang mengasihi, kasih uang, kasih uang, kasih Iya, uang, tanpa diperhatikan mungkin waktunya, iya. spend time, mungkin pengen jalan-jalan sama papa Mm-mm. mamanya ya. Ini luar biasa banget nih Sobat Dios. Jadi hari ini nih di jalan kehidupan nih ada 2 poin yang kita boleh renungin, atau 2 poin yang boleh kita terima apa yang dijabarkan oleh Pak Pendeta Franklin. Yang pertama, jika kita sebagai anak-anak muda nih Sobat Dios, kita jangan pernah menutup mata kita nih buat teman-teman kita di sekitar. Dengan Iya, cara apa? Yang tadi yang paling utama adalah kita harus berdoa dulu ya ya, Pak Franklin. iya, Kalau perlu disertai dengan puasa. iya betul. Jadi ada timingnya Tuhan untuk kita tepat waktu ngajak teman Iya, kita, iya kan? Jadi terus yang keduanya kita harus punya karakter Kristus. Nanti yes, kalau kita ngajak teman kita ke gereja tapi kita ngerokok juga, iya, pasti kan nanti berdampaknya, lu aja ke gereja masih ngerokok misalnya gitu. Ngapain gua ke gereja iya. gitu. Jadi buat anak-anak muda itu 2 poin yang paling penting yang boleh kita garis bawahi nih. Yang pertama kita berdoa dan berpuasa buat teman kita. Amin. Yang kedua kita jadi karakter Kristus menjadi saksi. Nah, yang berikutnya poin yang kedua yaitu kita sebagai orang tua nih Sobat Dios. Mungkin ada Sobat Dios yang dengerin nih punya anaknya yang sudah salah pergaulan. Nah, poin pertama yang dijelaskan oleh Pak Pendeta Franklin tadi adalah ya mungkin saja ada kesalahan yang kita tidak sadari terhadap anak kita. Jadi poin pertama adalah kita harus minta maaf Iya, kepada anak kita. Mungkin dia terluka, mungkin dia ada kecewa, mungkin juga iya, sehingga yang tadi Pak Franklin juga katakan dia melampiaskan dengan bergaul yang salah gitu. iya. Sebenarnya dia memberontak jadi jatuhnya ya. Sebenarnya, Pengen sebenarnya. marah sama orang tuanya Tapi nggak tapi bisa. nggak bisa gitu. Iya, Jadi akhirnya menunjukkan dengan sikap seperti itu. Yang kedua tadi dikatakan kita sebagai orang tua harus mengasihi anak kita dengan benar. iya betul. Jadi mengasihi bukan berarti kita harus memberikan yang selalu enak-enak Iya, istilahnya. apa yang dimau dia dikasih semua. Betul banget. Firman Tuhan juga kalau nggak salah ya Pak Pendeta dikatakan kasih itu nggak pura-pura kan. Katakan iya jika iya, katakan Iya. tidak jika tidak. Nah, jadi buat para orang tua nih ada poin penting yang boleh kita ambil nih dari program Jalan Kehidupan saat ini, yaitu kita minta maaf. Terjadi pemulihan keluarga. Amin, benar. Kalau misalnya nggak sanggup, ajak gembalanya kali Iya, ya. iya. Biasanya ajak gembala, libatkan biar sama-sama satu keluarga dipulihkan. Yang kedua tadi, mari kita sebagai orang tua mengasihi anak kita dengan cara yang benar. Wah, keren banget nih Pak Pendeta Franklin untuk bahasan kita pada saat ini nih di Jalan Kehidupan untuk supaya kita lebih jadi berkat sih. Jadi Amin, ya amin. kita Iya. sebagai anak-anak jadi berkat, kita Iya. sebagai orang tua jadi berkat. Oke Sobat Dios ya, nggak terasa nih kita sudah banyak-banyak ngomong-ngomong nih, bicara-bicara. Sebenarnya pengen panjang lagi nih Pak Pendeta, cuma Iya. Pak Pendeta ada schedule lagi yang berikutnya. Jadi terima kasih buat Terima Pak Pendeta kasih, Franklin terima kasih. untuk menyempatkan dirinya bergabung di Dios Radio, dan kita berharap bahwa apa yang menjadi perbincangan kita nih pada hari ini nih Pak Pendeta bisa menjadi inspirasi. Amin, Seperti amin. motonya Dios Radio itu menjadi inspirasi bagi setiap orang. Amin. Oke Sobat Dios ya, biarlah apapun yang disampaikan bisa Sobat Dios lakukan dan menjadi berkat. Kalau gitu kita mau pamit undur diri dulu ya Pak Pendeta Franklin. Oke. Pak Pendeta Franklin diberkati Tuhan untuk segala pelayanannya. Amin, terima kasih banyak buat Dios Radio yang Ya. sudah memberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di tempat ini. Ya, kalau gitu pamit undur diri, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom, shalom. shalom, Tuhan berkati.